Salah satu putra terbaik bangsa yang saat ini dipercaya untuk memimpin Jawa Tengah, terkenal dengan kedekatannya dengan rakyat dan gaya kepemimpinannya yang menarik dan unik, suka bercanda dan mudah tersenyum. Kata beliau, tuanku ya rakyat, gubernur Yamanda. Bapak Ganjar Pranowo, selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan dan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk teman-teman dari GMNI Fakultas Hukum UGM. Berbicara mengenai kedekatan dengan rakyat, salah satu yang membuat kita merasa dekat dengan Pak Ganjar adalah beliau sering mengupdate kegiatan-kegiatan keseharian beliau di sosial media. Belakangan Pak, saya melihat dan memantau sosial media sedang sering mengunjungi berbagai kampus dalam acara penyambutan mahasiswa baru. Kira-kira ada nggak Pak terlintas perasaan atau pikiran rindu gitu untuk menjadi seorang mahasiswa? Wah, wong saya waktu jadi mahasiswa udah lama ya kan, dicintai dosen gitu kan. Tapi selalu rindunya itu suasananya memang. Suasana apa, ketemu temen ya, kira-kira yang nggak ada beban. Nah, besok ada demo nggak ya? Ikut yuk gitu. Itu dulu asik gitu. Jadi ya setiap penerimaan mahasiswa baru sebelum pandemi saya biasanya diundang. Hampir di banyak tempat di Indonesia. Tapi karena 2 tahun pandemi kemarin ya tidak bisa kemana-mana. Baru sekarang itu pun masih nolak-nolak saya. Sampai dengan tadi pagi ya saya tidak bisa hadir, maka boleh nggak dengan Zoom gitu ya, dan ya kita lakukan. Dan senanglah saya ketemu dengan generasi yang sangat muda, adiknya milenial kan, dia sudah Z gitu ya, dan pikirannya baru, selalu menantang, jadi tahu apa yang ada di pikiran dan perasaannya. Nah, mungkin kita ketahui bersama bahwa Bapak Ganjar Pranowo juga dulu pernah sempat duduk di Fakultas Hukum UGM. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, saat duduk di Fakultas Hukum UGM, Bapak Ganjar Pranowo itu mahasiswa yang seperti apa? Apakah hanya fokus terhadap akademik saja, atau lebih fokus ke organisasi, atau dua-duanya bisa berjalan beriringan? Ya saya dulu orang bicaranya buku pesta cinta kan gitu ya, dulu. Tapi saya tidak terlalu begitu. Jadi saya lebih suka beraktivitas ya. Awal-awal itu dulu tahun 87 saya masuk itu duduk ngobrol-ngobrol di parkiran, terus kemudian di pintu masuk parkiran itu ada pohon besar, orang juluki dulu DPR, di bawah pohon rindang. Dan disitulah sebenarnya saya ketemu dengan banyak aktivis, ada pers gitu ya, ada Mapala. Nah yang menarik, mau ujian ya? Sini, wah ini kakak kelas, ini sok baik banget orangnya. Terus saya dikasih modul-modul kecil untuk latihan. Nah saya baru tahu ternyata ada maksud begitu. Ini lagi ngajak untuk orang masuk organisasi. Dan di situ yang ada adalah Gemini Study Club. Nah, dari Gemini Study Club itulah menurut saya cara yang sangat halus dari senior-senior itu. Yang kelak kemudian hari saya baru tahu bahwa itu ternyata cara mereka melakukan rekrutmen untuk teman-teman GMNI ketika saat itu tidak hidup. Ketika saat itu tidak pernah berkembang yang ada di sana. Itu terus kemudian ke Mapala, ke pers mahasiswa ya banyak kegiatan. Keasikan kali ya dulu ya. Keasikan. Dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah lulus gitu ya. Tapi yang lain harus lulus ya. Baik Pak. Nah mungkin sebagaimana juga saya baca dari beberapa sumber bahwa salah satu organisasi yang Bapak ikuti saat menjadi mahasiswa itu adalah GMNI. Nah pertanyaan saya kemudian adalah, kita tahu bahwa kondisi saat itu tidak seperti sekarang ya Pak. Ya. Kenapa kemudian Bapak memilih untuk bergabung? Terlepas dari tadi ajakan-ajakan halus dari senior dan sebagainya, kenapa memilih bergabung dengan GMNI di tengah banyak opsi sebenarnya gerakan-gerakan mahasiswa yang lain? Iya, sebenarnya pada saat itu karena halusnya kawan-kawan senior itu aja gitu ya. Jadi dimasukin ke situ, dicampur dengan diskusi, dicampur dengan Mapala gitu ya. Sehingga pada saat kami ketemu dengan mereka, 1-2 orang itu mungkin sudah melihat bakat kali ya. Mungkin loh.
Nah, saya itu katanya begitu. Katanya kayaknya anak ini ditanyain juga jawabnya apa oke. Zaman sekarang itu sat-set ya gitu. Baru saya dibisik-bisikin. Masuk GMNI. Ngapain? Tapi nggak ada model PPAB terbuka dulu waktu itu nggak ada. Setelah salah junior saya itu waktu itu angkatan-angkatan setelah saya ada. Baru kemudian saya diajak langsung kegiatan. Dan waktu itu agak praktis sih kegiatannya, ya gerakan, diskusi dan sebagainya. Tapi menariknya apa? Semua senior yang waktu itu mengajak, satu metodenya halus. Karena kita tidak hidup, maka mereka bisa menggunakan banyak lembaga. Nah, tadi Geminis tadi kelak, oh Geminis itu apa toh mas? Gitu. Kelak kemudian dia bilang GMNI. Gitu. Masuk Mapala apa? Teman-teman ada di sana. Gitu. Jadi masuk di sana. Jadi masih halus, malu-malu, antara malu-malu atau takut-takut ya. Kayaknya yang kedua deh itu. Itu yang terjadi. Baru saya dikader. Nah, saya lihat semangatnya satu aja, kebangsaan. Karena Indonesia ini ya lahirnya ya berbeda kok. Maka adanya Bhinneka Tunggal Ika itu seperti itu. Moderat gitu kan, progresif. Waktu itu contohnya seperti itu. Jadi kita ya pilihan di situ. Meskipun saya menjajaki yang lain loh. Di Pers Mahasiswa, di Mapala, aktivitas yang ya model kayak Senat gitu ya. Meskipun tentu saya bukan ketuanya. Terus kemudian di aktivitas di sana, seni, banyak. Mungkin saya lebih banyak di aktivitas kali ya. Berbicara tentang gerakan mahasiswa ya Pak. Jika kita contohnya ingin kilas balik ke masa waktu Bapak saat menjadi mahasiswa, apa kemudian Pak yang menjadi corak perbedaan antara gerakan mahasiswa yang dulu dengan yang sekarang? Arah perjuangan dan mungkin perlawanannya apakah sama? Apakah dulu memang mahasiswa sudah mengambil posisi sebagai penyeimbang kekuasaan atau mungkin ada yang berbeda kalau dari pandangan Bapak? Karena Bapak kan yang merasakan gerakan mahasiswa yang dulu dan melihat juga gerakan mahasiswa yang sekarang gitu. Semua aktor ada zamannya. Semua zaman memunculkan aktornya. Semuanya sama. Hanya isunya aja yang berbeda-beda. Kalau saya melihat apa perbedaannya, nggak ada. Yang ada ya gerakan mahasiswa atau mahasiswanya yang dulu sekarang sudah tua gitu aja kan. Tapi aktivitasnya sama, karena isunya beda. Senior-senior waktu itu cerita kepada saya, cerita NKK PKK. Normalisasi kesehatan kampus lah ya. Terus kemudian menjadi mati. Era saya muncul waktu itu senat mahasiswa. Di demo macam-macam nggak setuju, gitu-gitulah modelnya. Itu era saya. Terus kemudian muncul UKM. Lalu ada kelompok gerakan yang demo, ada kelompok studi, ada pers mahasiswa, gitu-gitu dulu. Sama unit kegiatan yang sifatnya sport, kesenian dan sebagainya. Ini kelompok-kelompok yang ada. Tapi masing-masing ekspresinya berbeda. Saya sih melihatnya pada saat itu ya ada dua kelompok. Satu kelompok yang kritis pada persoalan-persoalan sosial politik, tapi ada kelompok yang happy-happy gitu. Untuk menyalurkan hobi. Olahraga ya olahraga. Tapi kadang-kadang kita berkumpul. Karena saya lama di Gelanggang ya. Sehingga ketemu dengan banyak kawan-kawan di sana. Sehingga kadang-kadang orang mengatakan bahwa ya, ini bukan lulusan UGM, ini lulusan Gelanggang katanya gitu. Sampai hari ini sampai ada Kagama unit Gelanggang gitu. Sehingga ada ketuanya sendiri. Maka saya sebagai ketua umum Kagama pun akhirnya, Yar, kita mau buat komunitas buat gitu. Sehingga banyak sekali organisasinya. Karena dulu background-nya mereka dari situ. Dan saya merasakan giroh aktivismenya itu ada di situ. Jadi sebenarnya beda nggak? Enggak, sama. Yang berbeda hanya satu. Dulu itu banyak yang menonjol, hari ini tidak. Jadi dulu ada tokohnya. Pada saat seperti itu dia take lead as a leader, sebagai student leader gitu ya, mereka kelihatan betul menonjol. Ya. Hari ini tidak saya menemukan itu. Jadi hanya itu saja. Tapi kalau isu yang lain, spirit, semangatnya, semua masih sama. Saya sepakat di bagian penokohan, Pak. Memang gerakan mahasiswa yang sekarang terkesan menolak adanya penokohan, adanya leader-leader tertentu di gerakan mahasiswa. Nah, saya tertarik tadi tentang cerita Bapak sehingga akhirnya bisa menjadi kader GMNI. Bisa nggak Pak diceritain apa kira-kira nilai-nilai yang atau hal-hal baik yang Bapak dapatkan selama menjadi kader GMNI?
Ya sebenarnya nilai kebangsaan yang utama ya. Tapi selebihnya marhenisme sebenarnya. Marhenisme itu apa ya? Kalau kita redefine sampai hari ini, yang paling gampang untuk nyeritakan pada anak muda, kamu bela nggak itu? Kamu bela nggak? Bela yang kurang, bela yang lemah, bela yang tidak mampu, itu aja sebenarnya. Ya meskipun saya dapat feedback juga. Kamu jadi gubernur masalah kendeng dulu juga sama gitu, semen Rembang gitu. Meskipun semen Rembang tidak dikendeng gitu. Alurnya sendiri-sendiri gitu. Tapi oke, saya urus, hari ini mereka punya saham dan sebagainya. Atau yang terakhir, Wadas. Wadas saya urus sampai hari ini. Tinggal kurang lebih 20-an orang yang mereka datang sendiri untuk menyerahkan. Kami mau ikut. Pembelaan itu kita lakukan. Tentu caranya berbeda, karena saya sebagai pemerintah. Nah, saya punya cara untuk bisa mendekati. Maka pada saat saya diajari demo, ya ada demonya juga, diskusinya juga ada gitu ya. Pada saat itu terjadi, praktek itu kita pakai. Saya pakai maksudnya, hari ini. Maka pada saat kejadian, mana ya contohnya yang terakhir? Demo mahasiswa. Kami dulu demo, saya datang di depan ini. Terus kemudian di demo, kawan-kawan dari Wadas umpama ke sini. Saya tungguin hujan-hujanan sampai terakhir. Bapak harus tanda tangan. Oh enggak, saya nggak mau tanda tangan. Kalau mau tanda tangan, sepakat dulu isinya. Akhirnya nggak jadi. Tapi pada saat ada yang ditahan, saya datang ke Polres, saya dengan Pak Kapolda, kita bicara baik-baik. 1, saya minta maaf. 2, saya tanggung jawab. 3, dilakukan Pak Kapolda. Ya, yang akan turun ke daerah untuk menyelesaikan ke lokasi. Dan saya lakukan waktu itu tangan saya masih patah. Dan semua saya upload. Kenapa? Itu bagian dari accountability saya. Ya meskipun ada yang nggak suka pasti ngomong pencitraan ya. Gitu. Tapi saya sampaikan bahwa saya kerjakan. Jadi kalau Anda mau mencari jejak digital saya, nggak usah repot-repot. Itu saya lakukan. Dan pelan-pelan hari ini di antara mereka ulama ya, ada yang maaf, dia penyandang disabilitas nggak bisa beli kaki. Gitu. Nggak usahlah ada urusannya sama problem Wadas. Ada itu saya bantu. Rumah tidak layak ini kita bantu. Anak-anak ada healing kita sampaikan kepada guru-gurunya. Yuk anak-anak diajak piknik. Ibu-ibu, anak muda yang punya industri kecil, UKM kita bantu. Jadi konkret-konkret aja. Pelajaran-pelajaran waktu dulu senior-senior ngajarin saya itu dipraktekkan. Tentu tidak sempurna. Ada banyak kekurangan saya, tapi pembelaan marhenisme itu menggugah kita. Aduh, ini kok seperti ini ya. Kadang-kadang, tapi saya harus memutuskan ini ya kita lakukan. Kenaikan BBM orang menolak. Oh, tolak aja nggak apa-apa. Tapi kenapa harus kita tolak? Kan orang harus tahu. Kenapa ini tetap naik? Saya harus cari tahu. Sehingga nanti saya menjelaskan juga dengan gampang. Jadi mesti crystal clear dan argumentatif. Situasi minyak dunia seperti ini. Subsidi udah banyak. Memang ada inefisiensi di beberapa tempat. Tapi kan data yang mesti disajikan. Maka ketika teman-teman Gemini ngeritik saya, kamu salah di media kok ngeritiknya. Kamu ngeritik saya kok di media. Salah. Kamu kan punya akses saya di telepon aja. Mas, ini sebenarnya gimana? Kan enak. Nanti data. Aku tetap posisi nggak setuju. Aku besok demo. Oh silakan. Kan tidak harus sepakat semua. Tapi saya bisa ngasih informasi dulu. Nah, saya diajari dari senior untuk melakukan itu. Sehingga kalau kita belajar pada banyak keterampilan, ideologi paham, organisasi paham, ya. Ansos paham, ya, retorika paham, gitu kan, sampai pada aksi massa. Jadi kita diajari ya benar-benar bisa ngerti. Jadi kalau pelajaran agitprop gitu ya, agitasi propagandanya itu kalau kita itu wah ini menarik gitu untuk diajak. Dan saya praktek. Karena sebelum saya lulus saya sudah anggota partai. Anggota partai, saya pilih PDI, belum perjuangan saat itu. Sama pilihannya, kenapa? Nasionalis. Sebenarnya kita bisa pilih partai lain yang saat itu berkuasa, udah terlalu banyak. Nggak bela-bela amat. Fighting spirit mahasiswa kan beda ya waktu itu. Ngelawan tuh asik gitu kan, rasanya gitu. Ya, berarti sedikit banyak nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan marxisme itu mempengaruhi kepemimpinan Bapak saat ini. PR menjadi gubernur. Ya, setidaknya pada saat saya punya pengalaman untuk bicara keistimewaan Jogja, banyak partai nggak setuju. Saya bilang, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingat,
Ketika dari Jakarta dulu ibu kota pernah berpindah, ya enggak? Pemerintahan darurat pernah ada di Padang, ya. Terus kemudian di Sumatera Barat, terus kemudian pemerintahan di Jogja juga pernah terjadi. Ingat sejarah itu. Bagaimana Keraton waktu itu membantu Bung Karno luar biasa. Dan dari sejarah ini layak. Dan ini bagian dari konsepsi asymmetrical decentralization. Jadi saya fight. Istimewa. Dan yang memutuskan saya. Waktu itu ketua panjanya. Ini pengalaman. Lalu nilai-nilai yang lain apa? Nilai-nilai yang lain waktu itu ya, waktu saya menjadi ketua Pansus Undang-Undang Parpol umpama. Waktu itu kita bicarakan bahwa iya, ideologi mesti sama. Ideologi mesti sama. Kalau Anda punya kita mesti sama. Kalau tidak, bangsa ini akan tercerai-berai. Jadi berpengaruh nggak berpengaruh. Sampai pada pengambilan keputusan ketika kelak kemudian saya bergeser menjadi gubernur gitu ya. Apa yang mau saya bela? Saya pengen pendidikan gratis. SD SMP sudah gratis. SMA kewenangan saya gratis kan sekarang. Maka mungkin pernah lihat di saya. Sekolahnya apa? SD-nya di mana? Di situ. Bayar nggak sekolahnya? Bayar. Gitu. Maka nggak benerin. Kepala sekolahnya mana? Saya Pak. Nggak bayar kok Pak. Ini infak. Apa bedanya? Ini yang seperti ini mesti kita hajar. Atau barangkali tadi dari Densus 88 umpama. Habis ketemu saya ngobrol bagaimana deradikalisasi itu dilakukan. Maka kita omongkan. Ayo, ex-napiter, mereka jadi spokesperson, Anda yang bicara ke sana. Agar publik tidak salah. Sehingga kalau orang datang ingin mempengaruhi, mereka mengerti. Itu yang ada di dalam nilai-nilai yang pernah saya dapatkan waktu itu, dan hari ini saya harus mengimplementasikan. Tentu tidak seindah yang saya ceritakan ya. Ada pernik-perniknya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan itu boleh. Pak, berbicara tentang Marhaenisme. Dari apa yang saya pelajari selama menjadi kader Gemini, kemudian Marhaenisme itu menjadi seorang Marhaenis bukan hanya saja berjuang untuk rakyat, tapi berjuang bersama rakyat. Nah, tapi mungkin dilema saat menjadi seorang pemimpin adalah dapat bersikap adil, baik itu untuk kaum-kaum yang disebut Bung Karno sebagai kaum Marhaen, dan juga kepada kaum-kaum atau rakyat yang mungkin memiliki dan menguasai alat-alat produksi atau yang kita sebut. Bagaimana Bapak kemudian memposisikan diri dengan nilai-nilai yang tadi sudah Bapak jelaskan? Bagaimana Bapak menyikapi konflik kepentingan di antara dua kaum ini yang sering terjadi di masyarakat? Mediasi lah. Kan konsensus. Konsensus buildingnya yang mesti dilakukan. Dan kita mesti benar juga. Jadi mau membela yang besar itu benar apa enggak? Kalau katakan ya sebagai mahasiswa hukum juga, legal aspeknya dia benar apa enggak? Nah yang kemudian yang kecil, legal aspeknya benar apa enggak? Kalau dia salah jangan dibela dulu dong. Diedukasi dulu gitu kan. Jadi kalau kemudian dia benar ya dibantu. Kalau kemudian dengan sistemnya tidak bisa, kita intervensi dari samping. Contoh, mereka sudah menguasai tanah lama, tapi bukan miliknya. Terus dia minta, ya nggak bisa. Wah, ini pro sama investor. Enggak juga. Dia punya hak. Kalau nanti dia bekerja, dia membuat pabrik, membuat unit usaha, kamu bisa bekerja di situ. Tapi kami ingin mengembangkan diri. Oke, kalau gitu saya bantu. Apa tani? Tani kamu butuh apa? Modernisasi butuh nggak? Saya bantulah alsitan, saprotan, pendampingan, sampai bagaimana cara menjual dan menjadi petani yang kemudian bisa cukup handal. Itu kita contohkan. Tapi dengan syarat kepemilikan yang terlalu sempit, kamu tidak bisa. Alat produksimu terlalu kecil. Maka akhirnya kita tawarkan program agar bisa dikonsolidasikan, agar ini bisa menjadi satu unit usaha yang cukup bisa bersaing. Ini barusan kita nemu. Ini produk dari anak bangsa, ya, beras yang menurut saya cukup menarik. Dan ini beras analog, ini bukan beras beneran. Ini dari singkong dan jagung, dan ini adalah dari vitamin. Ini barangnya, ini bukan beras, jadi dicetak seperti beras. Dan ini 1 sendok nanti dicampur dengan kurang lebih 1 sendok itu kurang lebih untuk 2 atau 3 gelas nasi, dan ini bisa mencegah stunting karena tinggi sekali. Contoh aja. Tapi siapa yang mesti kita bela? Ini penemunya dari kita, petaninya dari kita, ya kan? Kita bisa kolaborasi dan kemudian ada collective buying yang bisa dipakai untuk kekuatan. Sehingga yang kecil itu memang harus berkelompok, cooperation.
Maka koperasi itu konsepnya di situ, pemberdayaan di situ. Tapi tanpa pendampingan yang memasukkan pengetahuan tentang produk knowledge, kemudian akses modal, ya nggak bisa. Pendamping itu nggak bisa. Nah, kalau kameranya bisa diarahkan di sebelah itu yang kecil-kecil yang saya dampingi. Dulu produknya jelek-jelek, nggak laku, terus kemudian kita jual. Yang kedua, saya punya IG, punya medsos, punya YouTube. Lumayan subscribernya, lumayan followernya. Buat nebeng aja untuk update status. Enggak lah. Setiap hari Minggu kami jualan hashtag Lapak Ganjar. Sekarang udah kemana-mana. Untuk bela apa? Bela UKM. Maka yang kecil dibelanya seperti itu. Jadi kalau mereka ada konflik, kita tengahi, kita mediasi sehingga bisa kita carikan solusi. Ya tidak selalu semuanya win-win ya. Tapi bagaimana berpihak kita coba lakukan. Naik BBM bagaimana? Pastikan nelayan dapat bantuan, karena itu marhen buat saya. Pastikan petani dapat bantuan, karena itu marhen. Yang kecil loh ya, yang juragan jangan. UKM, maka saya siapkan program untuk membantu mereka. Jadi biar oke, ini naik, tapi yang di sini tidak mampu kita suntik. Intervensi. Baik. Keberpihakan kemudian sering menjadi objek kritik ya Pak. Nah, Bapak sebagai pemimpin kan tentu sering mendapat kritik dari mahasiswa, dari masyarakat umum, dan sebagainya. Nah, terkhusus untuk gerakan mahasiswa sendiri, Pak. Apabila kemudian kita melihat hari-hari ini, ada tidak, Pak? Karena menurut saya gerakan mahasiswa yang ideal adalah gerakan mahasiswa yang inklusif. Siap menerima kritik, baik itu dari masyarakat maupun orang yang dikritik secara langsung. Nah, Bapak sendiri melihat gerakan mahasiswa hari-hari ini, ada tidak Pak kritik atau harapan ke depannya, gerakan mahasiswa ke depannya seperti apa? Dialog dulu. Ini cara saya nih. Perlu dengan yang lain. Ada nggak? Setiap mau ada demo, ya, selalu kami dapat informasi dulu. Minggu depan mau ada demo. Itu biasanya yang saya tanya, yang mau demo siapa? Itu kita datengin. Kamu mau nggak saya undang untuk demo? Kamu mau nggak saya undang sebelum demo? Agar saya jelaskan lebih dulu. Apa yang akan menjadi pertanyaan. Kenapa saya lakukan seperti ini? Agar yang kawan-kawan muda itu bisa kita tahu dulu. Dalam ruang yang lebih tenang. Dan kita bisa share semua informasinya. Kalau itu masih tidak mau, silakan demo. Sudah dengar suara di luar itu? Itu demo. Itu lagi demo mereka. Itu sebelumnya udah kita datengin dulu. Dan kemarin ya sebelum BBM itu saya sampaikan, siapa? Ada mahasiswa, kasih tahu dong, saya mau ketemu besok pagi. Saya undang baik-baik, tapi nggak mau. Itu aja sebenarnya. Ketika marah di Jogja, mahasiswa UGM bakar jaket alma mater, saya sampaikan, kagak marah. Wah ini ngawur ini, nggak usah dituduh. Nama juga mahasiswa, kita dulu juga kadang-kadang ngawur juga kok. Dinasihatin aja. Jaket alma mater itu alma mater itu punya kita. Kalau itu kamu bakar, kamu merusak punya sendiri. Kecuali kamu nggak bangga ya, mau pergi boleh. Tapi mungkin kayaknya caranya nggak begitu deh. Apa salahnya? Maka dari rektoratnya bagus. Kalau kamu pakai jaket alma mater, maka kamu adalah UGM. Dan saya akan melindungimu. Karena itulah faktor pembedanya. Akhirnya kemarin waktu acara keagama di Jakarta, BEM-nya datang ke saya. Menyampaikan, dari BEM Pak. Oh iya. Ngapain temanmu bakar? Siapa? Jangan dibakar. Marah aja nggak apa-apa, tapi jangan. Itu kan kebanggaan kita. Bangga loh jadi mahasiswa UGM itu, jangan salah gitu. Masuknya juga nggak gampang loh. Siap, kami salah, kami akan perbaiki. Clear, itu hebat menurut saya. Ya, agak terganggu sih ya, suaranya keras sekali dari demo. Tapi itu pas lah kamu wawancara ada seperti itu. Tapi oke. Kadang-kadang saya minta, kenapa sih corongnya harus ke sini? Kamu datang aja deh ngobrol sama saya. Kan kami nggak bising, kami tetap bisa kerja. Tapi rata-rata itu ternyata menarik. Pokoknya aksinya menarik gitu. Jadi kritik saya itu aja sebenarnya. Jadi pernah waktu di demo mahasiswa, taman saya jangan dirusak dong. Ya Pak. Sampahnya diambil dong. Ya Pak. Siapa yang besok mau bersihkan tanaman saya, taman saya? Saya Pak. Yang datang hanya 2 orang dari mahasiswa UNES. Mahasiswa bergerak boleh, tapi harus kredibel. Dan tanggung jawab. Dan harapannya bisa diaplikasikan dan dimanifestasikan oleh teman-teman yang mendengar podcast ini. Oke Pak, mungkin terakhir Pak, sebelum ditutup, pesan-pesan untuk mahasiswa, terkhusus untuk kader-kader GM ini.
ke depan? Harus berorganisasi, latihan kepemimpinan dan kepengikutan, jangan lupa magang. Karena itulah internalisasi yang cepat. Maka pada saat itu kita akan bisa melatih kepekaan. Orang yang peka biasanya tidak pekok. Untuk menutup mungkin kita pekikan salam pemersatu GMNI kita, Pak. Merdeka! Merdeka! GMNI! Jaya! Merahan! Merahan! Oke.